reng tua jaman semangken tak pada sareng tua jaman lambe peng tua jaman semangken tak tahu dek carana abelein nak kanakna. Orang tua hanya bisa memberikan tuntutan tanpa bisa memberikan tuntunan. Pak na mangkat ke berung embuk na joget awewek lewer dek anak na bisa bejeng salah joget awewek lewer kelampi sayangku masya Allah atas engangku you can sikel oni ngempian ke you can sikel you artinya kamu can dapat si melihat kel kelencapan. Jadi you can sikel neka kamu dapat melihat kelencapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim amma ba'du. Kepada yang saya hormati dan yang saya muliakan, para habaib, para kiai, para ustadz, para guru ngaji, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada yang saya muliakan dan yang saya ta'zimi, Al-Mukarram Al-Habib Qusay bin Abdullah As-Segaf. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau, dipanjangkan umurnya, dan kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan barokah dari ilmu beliau dan mendapatkan syafaat dari kakek beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam hari ini menjadi penyebab wasilah terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, terhapusnya semua dosa-dosa kita, dan kita termasuk di dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neka ngakui bahasa napa Madura? Madura napa bahasa? Maelik balik pakun Madura. Padahal gula neka paling takok pakon benta Madura. Nah apa mak takok benta Madura? Karena gula mulai dari keni sareng almarhum Pak Gula pemonduk tepak ponduk sekiana orang Jawa. Pertama gula pemonduk pondok pesantren Darussolah asuhan almarhum Kiai Haji Yusuf Muhammad alias Gus Yus neka mon maknain kitab ngangkui bahasa Jawa. Terakhir gula monduk Banyuwangi di pondok pesantren Wali Songo asuhan Kiai Haji Abdul Aziz neka jen saraan pole beni kunjebe tape osing. Nah akhirnya begitu gula pleman dari pondok gula tinggal benda besar. Nah benda besar neka mayoritas percakapan sehari-hari menggunakan bahasa Madura. Nah akhirnya gula mengalami banyak masalah. Kenapa? Karena tak pentel bentah Madura. Pernah ada satu kejadian beda tamoy Rabu kecompok gula. Dalam ajaran agama Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Jadi ciri-ciri orang iman ke Allah, orang iman ke hari akhir, neka lebur bunga ngormaten tamoy. Nah karena gula tero eakoh sareng Allah termasuk golongan orang-orang yang beriman, akhirnya ketika beda tamoy gula tero niat ngormaten tamoy. Apa hidangan yang saya punya ini saya keluarkan. Begitu hidangan neka pon ranta kabi, gula pas ngocak, mari silahkan makan pak, neng orang neka kan tak nyaman pada bayi gula abenta sareng orang bui. Setelah selidiki ternyata orang neka tepak Madura toto, oni nyempian ke Madura toto, orang Madura saya tak ngerti bahasa, jadi neng. Nah akhirnya begitu orang ini pulang, gula atanya ke kanca gula tepak Ustad bahasa Maduranya mari silahkan makan itu apa? Loh kenapa kamu kok tanya bahasa Madura? Iya Ustadz, saya tadi kedatangan tamu, kebetulan orang Madura tidak ngerti bahasa Indonesia, saya persilahkan makan tidak dijawab. Oh gampang, kamu tinggal ngomong nyara adeer, sampean ndak bohongin saya Ustadz, kan gula tako koco nama orang tak ngerti. Saya ini Ustadz, masa saya mau bohong sama kamu? Karena syarat jadi Ustadz sareng jadi kiai neka tak oleh lecehkan. Mon beda Ustadz lecehkan, beda kiai lecehkan, neka Ustadz tak beres, kiai tak patah kena. Karena syarat Ustadz sareng kiai tak oleh lecehkan. Akhirnya oleh telaware, alhamdulillah gula kedatangan tamoi boleh. Tepak kanca lambek monduk darussolah. Orang rambi puji, biasanya orang rambi puji neka banyak saya multifungsi, kejaba ngerti, ke Madura ngerti. Nah kanca gula neka kejaba ngerti, Madura ngerti. Karena gula niat ngamal ngormaten tamoy, hidangan neka keluar kabi. Begitu hidangan sudah siap, gula niat ngamalaki ilmu. Apa? Karena al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Empian umpama maca Al-Quran keelgeen, tak penter maca Al-Quran, penter maca Al-Quran gempang. Peistiqomah maca Al-Quran benare, tekak lata salah, tekak pot telopot, menempian istiqomah insyaallah bit abid jadi lancar tibi. Nah pada gula tak penter benta Madura, penter benta Madura, tekak gula tak ngerti, tekak lata salah, ocol kade, bit abid jadi penter. Akhirnya niat ngamalaki ilmu gula pas ngocak, nyara ada rekak, tekerjet kanca gula. Kamu kok sekarang pintar bahasa Madura? Belajar di mana? Karena kanca pondok oning gula tak ngerti Madura. Iya, saya belajar sama teman saya, masih belajar sedikit-sedikit. Bagaimana Madura saya, Mas? Sudah bagus atau tidak? Oh, Maduranya kamu sudah bagus, tapi ada sayangnya sedikit. Madura nabaen repon bagus pon sae, keng beda sayangnya sekoni. Apa sayangnya? Madura nabaen ria kasar gelu. Namun empian oning saya kasar berarti empian oning saya alos. Napa alosannya ra adeer? Alosannya ra adeer nekanya ra abeduk. Kelerona gula setelah orang neka pleman gula tak tanya boleh ke kanca gula saya Ustad. Malang tak dapat ditolak oleh seminggu gula kedatangan tamoy agung. Tepak kancana almarhum Pak Gula neka kiai raja Rabu sareng mak nyai genak sareng lora. Karena tamoy agung tero oleh barokana kiai, akhirnya hidangan yang terbaik ini saya keluarkan semua. Begitu makanan sudah siap semua, niat ngormaten tamoy tero ngamalaki ilmu, gula pas ngocak mator ke kiai neka nyara abeduk kiai. Merepata kiai langsung mancelak mak penter ben benta Madura aja kak ma bencong
Jadi mon malam semangken gula tak patai pentel benta Madura potlopot la tesala mohon sepora agi. Kira-kira empian endek napanten sepora agi gula kamsya oni empian ke kamsya neka artinya mata reksoon. Yang kedua yang ingin saya sampaikan di dalam muqaddimah Mau'izatul Hasanah neka gelek protokol ngocak kepada yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Nasrullah bulu nakolek gula jaga kabi apa karena gula neka benih kiai benih kiai aban surban amis gamis karena gula teronorok lampana Kanjeng Nabi mon gelek Habib Usoy tak usah ngaku surban orang pon oning mon neka Islam mon den gula tak ngakui surban umpama ngakui celana jin sareng kaos mangkat ke kadinto kapi pas atanya entara kak ma bendiuk mangkana gula ngakui surban dan surban neka keramat apa mak surban neka keramat umpama pak bapak neka ngakui surban ngakui jubah ngak gula kira-kira mon ngakui surban sareng jubah bengal ten nonton bioskop tak kira bengal ten ngabes wer-lewer enggak segelek gula lebet deka tak kira bengal apa karena todus dengan atribut yang digunakan mon gula bele kiai gula takok mon bele mak kiai gula mak kae gula ende napa mak kae neka mak semak ke kiai apa mak semak ke kiai karena gula mulai dari keni sarang almarhum Pak Gula biasa aki sering silaturahim ke dalam mak kiai karena gula mak semak ke kiai akhirnya gula bau kiai tapi nyon tolong cek balik jadi kiai bau dosa pian. Saya nomor telok ada pepatah mengatakan tak kenal maka mak saya santak nih bini ngocak tak sayang neka pola yang bini kak dinto kekurangan kasih sayang neka perkenalkan saya asli 100% ditanggung halal dari keturunan Cena benih Cena gado-gado oning empian ke Cena gado-gado neka pak na Cena embuk na Jebe pak na Madura embuk na Cena namun den gula pak gula Cena embuk gula Cena jadi gula 100% ditanggung halal Cena orisinil karena gula Cena orisinil jadi malam semangken gula beda setong bide ada satu perbedaan yang sangat mencolok antara den gula sarang ajunan sedaja saya hadir malam semangken beda saya oning napa bidena urusan merepat urusan mata merepat gula sipit pedi keni cili tapi merepat hadirin hadirat saya hadir malam semangken mereka masya Allah led bulet berlebar tenggen tengdin radin memang orang bini neka empian tahu rahasia bi gula orang bini neka paling lebar kebela radin napa walaupun kadang-kadang tidak sesuai kenyataan tapi lebar kebela radin neka. Tapi di dalam Islam ini tidak ada yang namanya perbedaan. Tidak ada Islam Cina, tidak ada Islam Jawa, tidak ada Islam Madura, tidak ada Islam Arab. Yang namanya Islam adalah al-muslim akhul muslim. Sesama Islam adalah bersaudara. Maka gula tip-tip apapun perbedaan faham dan golongan kita, apapun perbedaan pandangan politik kita, siapapun pilihan bupati kita kemarin, jangan sampai menyebabkan perpecah belahan antar sesama umat Islam. Karena semua umat Islam kebi orang neka camat, oning empian kecamat, calon mate, orang mon mate, saya nama-nama teh neka tak ngabes tua, saya ngode bisa mate kade, mate tak ngabes sake, saya beres bisa mate kade cuman semangken neka betnya orang beres sobung penyakit mau temo mate saya sekut mate mendadak neka biasanya saya po lempo ngas tete neka saya lempo nggak gula ketika kita sudah meninggal empian sareng dan gula pon sobung omor
pendem kuburan, Rabu malaikat munkar nakir memberikan berbagai macam pertanyaan, mulai dari marrabbuka, man nabiyuka, sampai pertanyaan yang paling terakhir adalah man ikhwanuka, sera teretana empian. Jawabannya adalah al muslim akhul muslim. Depada orang Islam neka teretan empian mon asoker, empian saling mencaci maki, saling nyaleh, saling menghina, saling memfitnah antar sesama umat Islam. Ini sama saja dengan kita melukai perasaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad akan meninggal, nyabe pondepa kerungan, beliau tidak menyebutkan nama keluarganya, tidak menyebutkan nama istri dan anaknya, tidak menyebutkan nama sahabat dan kerabatnya, tapi yang disebutkan adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Maka kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengaku iman kepada Allah, kita mengaku sebagai umat Islam, hindari perpecahan karena perbedaan, jaga persatuan dan kerukunan antar sesama umat Islam. Gula sareng almarhum Pak Gula ebri nama Wi Chin Hai. Saya napa coba? Saya napa coba? Nyao tiu tanya. Saya napa coba? Saya selamatin nama neka. Tapi lebih saya boleh setelah almarhum Pak Gula masuk Islam. Pak Gula neka asalna agamana Katolik, Embu Gula asalna agamana Katolik. Masuk Islam pada tanggal 3 Maret tahun 1984. Yang mengislamkan adalah almarhum Hadratus Syekh Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoraja Asem Bagus Situbondo. Nah, setelah almarhum Pak Gula masuk Islam, beliau berusaha untuk menjalankan semua yang diajarkan di dalam ajaran agama Islam. Termasuk di dalam Al-Quran ada satu ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fissilmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi empian mon jadi orang Islam neka cek setengah cek kunangkung paongku pemantep, karena cuman semangken neka banyak orang Islam Islam KTP dek remah Islam KTP neka. Tapi orang Islam oning senamana abejeng wajibnya 1 hari 5 kali. Tapi berapa banyak umat Islam cuman semangken lemare belum tentu sekalian abejeng. Maka naman corona tak lekas nyengke karena umat Islam meler tanda abejeng. Padahal semua umat Islam yang hadir pada malam hari ini hafal ayatnya, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Siapa yang sungguh-sungguh istiqamah beribadah kepada Allah, istiqamah menjaga sholatnya, istiqamah menyembah Allah, istiqamah menjaga dirinya dari perbuatan yang dibenci oleh Allah, Allah akan jamin 2 hal. Yang pertama yaitu alladzi at'amahum min ju'. Kalau saat ini kita diuji dengan ekonomi yang susah, yang mau dimakan sulit, otang benyak, pesai melarat, nyari rizki sulitnya setengah mati, maka perbaiki sholatnya, perbaiki ibadahnya, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Allah yang akan menyiapkan rizki untuk diri kita. Neka masalahna empian iman napa enten, neka urusan iman. Wa amanahum min khauf. Siapa yang saat ini diuji dengan ada masalah dengan suami dan istrinya, ada ujian dengan orang tua dan mertuanya, punya ujian dengan anak dan menantunya, beda orang-orang zalim yang merencanakan kehancuran dan kejatuhan kita, hati kita gelisah, hati kita khawatir, hati kita was-was, perbaiki ibadahnya, maka Allah akan menanamkan rasa aman di dalam hati kita, Allah akan memberikan ketenangan di dalam hati kita. Nah, Gula sareng almarhum Pak Gula kan gula ebri nama Wi Chin Hai.
Nah setelah almarhum Pak Gule masuk Islam, beliau tero untuk menjalankan semua yang diajarkan di dalam ajaran agama Islam, maka termasuk di dalam urusan memberikan nama kepada anak, berusaha untuk memberikan nama sesuai dengan ajaran agama Islam. Gule sareng almarhum Pak Gule beri nama Muhammad Nasrullah. Saya napa coba? Saya cocok tepak adu kena mana orang Islam, karena cuman semangken neka banyak orang Islam merasa tak pede mon endi anak beri nama Islam. Lahir bulan Januari beri nama Januarto, lahir bulan Februari beri nama Febrianto, tepat lahir bulan Maret posang beri nama Serah, akhirnya beri nama Marto. Nah neka beda setong disa, Pak na Medura, Embukna Medura. Endi anak tepak lake sareng Pak na beri nama Cong Eni. Serah namana Cong Eni. Neka orang tua tak mikir, umpama Cong Eni neka oleh rahmatnya Allah begitu dewasa jadi kiai, kan sombong seoni. Pak Jokowi lambek tukang mebel semangkin jadi presiden. Seraoni anak tahun anak empian beda saya jadi presiden, beda saya jadi menteri, beda saya jadi kiai, beda saya jadi mak nyai, kan seneka. Nah Cong Eni neka umpama jadi kiai pas eon jeng daerah napa neka? Daerah napa? Hah? Setong boy saya aventa tak ngeding gula. Kerajaan, daerah kerajaan. Umpama eon jeng ke kerajaan, akhirnya Pak protokol gelek pas ngocak. Acara menginjak acara selanjutnya, ceramah agama yang pertama akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Cong Eni. Dipersilakan untuk memberikan mauidhah hasanah. Kan tak lebur neka tak cocok. Jadi ngas tete cek ben seroben abri nama ke anak. Gula abri nama Muhammad Nasrullah. Muhammad artinya manusia terpuji, Nasrullah artinya orang yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Alhamdulillah karena nama adalah doa, syarat melarata dan gula minimal nyare otangan gempang. Nah neka mon aglek biasanya banyak otangan. Jen santak pegelena jen banyak otanga. Nah tapi umat Islam kak dinto neka masya Allah teka otanga banyak, muana neka selalu sumringah dan berseri-seri. Kenapa? Karena oning beda Allah yang memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gelek beda amanah dari Habib Usai merentaki ke gula untuk menyampaikan bab hikmah Isra wal Mi'raj dan bab tentang kenapa kita wajib melaksanakan ibadah sholat. Isra neka secara bahasa artena orang seajalan malam mareh. Jadi Isra neka ajalan malam mareh. Mi'raj neka ongge kekenangan selebih tangki. Jadi umpama empian deki lestarena pengajian, empian ajalan soko dari kenangan kak dinto kebungkona masing-masing, artena empian sedajan kapon Isra ajalan malam. Depa bungko empian ongke kelencat, berarti empian ongke kekenangan saya lebih tangki. Empian pon Mi'raj. Jadi malam semangkin empian bisa Isra wal Mi'raj. Tetapi Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad ini tidak sama dengan Isra dan Mi'rajnya kita. Peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diabadikan di dalam sebuah surat yang ada di dalam Al-Qur'an, surat ke-17 yaitu surat Al-Isra, ayat yang pertama yang berbunyi subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Menurut ulama ahli tafsir, kalimat subhanalladzi asra bi abdihi lailan ini adalah sebuah kalimat yang singkat tetapi memiliki makna yang sangat luas.
empian ndek napanten ngedingaki makna dari subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Ndek napanten gula neka paling takok mon acara majeng lanceng, karena mon acara majeng lanceng deki iyu saya tuju pojokan neka pas abele ke panitia ria orang ria tak keningeon jeng boleh apa mon acara ma abid gelu tak keningeon jeng boleh Jadi gula langsung to the point kepada pokok-pokoknya niataki empian tajuk neka ngaji supaya empian deki mon pleman ada hikmah yang bisa diambil dari pengajian pada malam hari ini. Kalau kita lihat tadi Habib Qusay sudah menjelaskan bahwa 12 bulan di dalam ajaran agama Islam hampir setiap bulannya ada peristiwa-peristiwa penting yang bersejarah di dalam ajaran agama Islam. Contohnya Sorah atau Muharram, ada peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada peristiwa Yaumul Asyura di mana hari kemenangannya para nabi dan rasul. Kalau kita lanjutkan bulan Maulud, bulan Rabiul Awal, neka adalah hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutaki bulan Rajab, ini adalah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutaki bulan Ramadan, ini peristiwa nuzulul Quran dan diangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. 12 bulan ini selalu ada peristiwa-peristiwa penting. Dan kalau kita ngaji Al-Qur'an, baca Al-Qur'an dari adek sampai budi, neka mayoritas 2/3 dari isi Al-Quran isinya adalah sejarah mulai dari zaman penciptaan Nabi Adam alaihi salam sampai sejarah di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah masyarakat menghadapi kaum musyrikin, menghadapi kaum munafikin. Ini sejarahnya dituangkan di dalam Al-Quran. Tetapi khusus peristiwa Isra wal Mi'raj, neka adalah satu-satunya peristiwa di dalam Al-Quran yang Allah mengawali untuk menceritakan kisah ini dengan kalimat subhana. Allah menceritakan kisah penciptaan Nabi Adam, tapi tidak diawali dengan kalimat subhana. Allah menceritakan kisah yang begitu hebat di mana Nabi Musa bisa membawa bangsa Israel selamat dari kejaran Raja Fir'aun yang namanya laut neka epokol nganghi tongkatan Nabi Musa, tasek neka langsung terbelah menjadi dua. Umatnya Nabi Musa bangsa Israel neka selamat dari kejaran Raja Fir'aun dan Raja Fir'aun mate sareng pengikutnya Fir'aun. Ini peristiwa yang begitu luar biasa, tapi dalam Al-Quran tidak diawali dengan kalimat subhana ketika menceritakan peristiwa yang hebat ini. Nah, tetapi ketika menceritakan peristiwa Isra wal Mi'raj, Allah mengawali dengan kalimat subhana. Napa maknana subhana neka? Subhana neka artinya subhana neka kalimat tasbih, artinya maha suci Allah. Makna subhana menurut mayoritas ulama tafsir artinya Allah adalah Tuhan yang jauh dari kekurangan. Ketika peristiwa Isra wal Mi'raj ini terjadi, hampir semua kaum kafir Quraisy mencaci maki Rasulullah. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala ingin mengeliminasi, ingin melihat, menunjukkan siapa yang sungguh-sungguh iman kepada Rasulullah, siapa yang tidak iman kepada Rasulullah. Maka ketika diceritakan Rasulullah melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj, mulai dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, naik dari langit pertama sampai langit ketujuh, berkunjung surga dan neraka, pergi ke Baitul Ma'mur, menghadap Allah di Sidratul Muntaha, mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu, dan kembali lagi ke tempatnya Rasulullah. Neka menurut riwayat ketedungan Rasulullah neka kianga. Artinya apa? Waktunya sangat singkat sekali. Padahal Nabi Muhammad SAW pada zaman itu, kalau ada orang Arab ingin melakukan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, ini butuh waktu kurang lebih 3 bulan.
bisa ditempuh dalam hitungan jam saja. Orang-orang kafir Quraisy ini meragukan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Akhirnya macam-macam neka fitnah Rasulullah. Bodoh saya ngocak Rasulullah neka tak beres. Bodoh saya ngocak Rasulullah neka lecekan. Saya namanya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, ben Abu saya lain neka mencoba Rasulullah kabi. Tapi ada salah satu sahabat yang bernama Abdullah bin Abi Quhafa alias Abu Bakar, neka mengatakan kalau yang menyampaikan peristiwa ini adalah Muhammad, bahkan ceritanya lebih hebat daripada yang diceritakan itu, saya adalah orang yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat subhanalladzi asra, Allah neka ingin menegaskan kepada seluruh umat manusia bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj ini tidak terlepas dari kekuasaan Allah, di mana Allah yang maha berkuasa mampu melakukan segala sesuatu dengan sangat mudah sesuai dengan ayat yang kita hafal, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketondum pian mak mancelak kapi ke gula neka. Gula tak kok evan celaen. Abel sama celak tak bisa gula. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Jadi asra ini artinya memperjalankan. Makna dari memperjalankan neka apa? Kalau berjalan artinya Rasulullah saya jalan tibi. Tapi kalau maha suci Allah yang telah memperjalankan artinya Rasulullah neka diperjalankan oleh Allah. Yang namanya diperjalankan neka terima beres. Apa caan saya menjalan lagi? Kalau menggunakan akal sehat manusia, rasanya mustahil Rasulullah bisa melakukan perjalanan yang sangat jauh hanya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tapi kalau Allah yang berkehendak memperjalankan Rasulullah dalam perjalanan yang begitu jauh, maka sesuatu yang sangat jauh akan menjadi singkat dengan kuasa Allah. Gula abri contoh keempian supaya lebih gampang memahami peristiwa Isra wal Mi'raj. Gula gelek mangkat dari benda besar lestarena abjeng maghrib. Sebelum abjeng maghrib, gula ngalak jubah yang kui bi gula. Nah gulanya kata oning, delema kantong neka tepak beda bilis setong gula tak oning. Jadi beda bilis masuk ke kantongnya gula abjeng bilis norok abjeng. Gula ongke ke mobil bilis norok ongke ke mobil. Mangkat lestarena abjeng maghrib depa jenggawa delema Haji Abdullah gele neka kol setengah belu sampai akhirnya depa kekenangan Kak Dinto. Nah insyaallah gula deki Peleman depa compok gula insyaallah kurang lebih kol 12 malam. Gula mangkat ke jenggawa bilis norok mangkat ke jenggawa. Gula tojuk norok pengajian bilis juga tojuk norok pengajian. Gula deki Peleman bilis juga norok Peleman. Depa benda besar kol 12 malam bilisnya ka alonca dari sakuna gula saku kelampi abeli ke kancana pepolong kancana neka para tantretan bilis engkok tero acereta gele engkok mangkat ke jenggawa kol senapa ben mangkat kak bilis engkok mangkat lek bilis marena abjeng maghrib. Mana mungkin bilis mangkat marena abjeng maghrib, mangkat dari benda besar entar ke jenggawa abeli pole ke benda besar mangkat lestarena abjeng maghrib bisa depak ke benda besar pole kol 12 malam. Neka mon menggunakan akalnya bilis tak masuk akal. Nah teretan bilis neka tak oning bahwa bilis sesetong neka beni ajalan tibi tapi norok gula saya jalan ke jenggawa.
Nalika pada sareng perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau menggunakan akalnya manusia mustahil Rasulullah bisa melakukan perjalanan dengan sangat cepat. Tetapi kalau kita menggunakan melihat dari sudut pandang kekuasaan Allah, maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi asra ini artinya diperjalankan oleh Allah, bukan Rasulullah berjalan atas kehendaknya sendiri, tapi Rasulullah berjalan atas kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi asra bi abdihi. Abdihi neka asal katanya abdun. Abdun neka artinya hamba. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, makna abdun neka beda dua makna. Makna yang pertama, peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad ini terjadi bahwa Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj lengkap jasad dan rohnya. Jadi dalam keadaan beliau hidup, dalam keadaan beliau sadar, beliau melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj lengkap antara roh dan jasad, ini semua ikut berjalan. Namun empian kan bisana kan depak kan rohna, empian mentero Isra wal Mi'raj tedung kade umpama mimpi dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa neka kan roh sedepak, jasad tak noro ajalan napa boleh depak ke Sidratul Muntaha. Tapi Rasulullah ini lengkap antara jasad dan rohnya. Makna yang kedua, kalimat bi abdihi yang diucapkan oleh Allah di dalam ayat ini menunjukkan tentang keistimewaan Nabi Muhammad. Apa keistimewaannya? Rasulullah dinyatakan dengan kalimat hambanya Allah, itu istimewanya apa? Bukankah tidak ada bedanya dengan kita, bahwa kita mengaku sebagai hambanya Allah? Jelas beda. Napa bidana? Kalau kita ngaku jadi hambana Allah, kalau Rasulullah diakui oleh Allah sebagai hambanya Allah, apa bidana ngaku sareng eakoen? Mon ngaku neka ko ngaku. Umpama gula pas ngocak, gula neka kenal sareng Pak Presiden, nah neka namanya ko ngaku. Gula kenal sareng Pak Presiden, tapi belum tentu Presiden kenal sareng dan gula kan seneka. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW ini diakui oleh Allah langsung sebagai hambanya Allah, maka kalimat bi abdihi yang diucapkan di dalam ayat ini sangat istimewa, karena penyematan hamba Allah kepada Nabi Muhammad ini keluar langsung dari firman-Nya Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Kalimat terakhir dari penggalan kalimat neka lailan. Laila neka artinya malam. Laila artinya malam. Malam neka peristiwa sepenting. Malam neka bekto sepenting. Banyak peristiwa-peristiwa penting terjadi pada malam hari. Peristiwa turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran terjadi pada malam hari. Diangkatnya Rasulullah menjadi nabi terjadi pada malam hari. Hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah diawali pada malam hari. Peristiwa Isra wal Mi'raj terjadi pada malam hari. Peristiwa Lailatul Qadar terjadi pada malam hari. Sholat sunnah yang paling istimewa di dalam ajaran agama Islam, sholat sunnah yang utama yaitu sholat sunnah tahajud, neka terjadi pada malam hari. Sholat sunnah yang paling spesial yang hanya terjadi di bulan Ramadan, yang namanya sholat sunnah tarawih, ini juga terjadi pada malam hari. Bahkan turunnya surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60, ud'uni astajib lakum, mintalah engkau kepadaku pasti akan aku kabulkan, ini juga terjadi pada malam hari. Jadi Laila artinya malam. Kalau ada wanita dikasih nama Laila berarti dia wanita benih, wanita malam, wanita yang senang melaksanakan ibadah pada malam hari. Cek ben seroben menabentah. Jadi kenapa dilaksanakan pada malam hari? Ini ada alasannya. Apa
Apa tujuan dari peristiwa Isra wal Mi'raj ini? Tujuan dari peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah ditunjukkan di dalam kalimat yang selanjutnya, yaitu linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan kekuasaan Allah, untuk menunjukkan sebagian kecil dari kekuasaan Allah. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini banyak tamsil pembelajaran yang bisa kita ambil. Saya pertama, ketika Rasulullah melakukan perjalanan Mi'raj melewati sebuah tempat, beliau melihat ada seseorang yang mencakar wajahnya sendiri. Muaneka ekarok tibi, wajahnya dicakar luka. Setelah lukana dalam benihun luka kene raja neka lukanya. Cakar ekarok lokah. Setelah lokah beres ekarok boleh. Beres ekarok boleh, terus neka berulang-ulang. Bertanya Rasulullah kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ini gambaran apa wahai Jibril? Ya Rasulullah, ini adalah gambaran umatmu nanti, di mana mereka suka mencaci maki saudaranya, suka membuka aib saudaranya, suka memfitnah saudaranya, suka ngerasani saudaranya. Zaman semangken beda napa sobung, banyak napa sawani. Saya paling banyak ngerasani tetangga laki napa bini. Mak ngakoh weng bini nekajet masya Allah. Apolong telo orang mulai dari kolpetok sampai duhur tak mare abenta tetangga neka. Keng tak bisa salah aki, karena memang reng bini neka dari salah asalna memang menunjukkan bahwa reng bini seneng abenta. Mon orang laki rasana tak banyak abenta, karena salah asalna orang laki neka dari Nabi Adam. Mon dan gula sareng ngajunan abenta Adam tepak huruf mim colok mesti akekep. Bisa napanten empian ngoca Adam bi anganga, coba Adam anganga coba. Jadi Adam empian. Jadi normal orang laki neka tak oleh banyak benta. Mon beda orang laki banyak benta neka orang laki acolok bini. Mon reng bini salah asalna dari Hawa. Senamana Hawa tepak ngocak Hawa neka colok anganga. Hawa coba praktek kaki. Keng saya tak sikat gigi saya praktek kaki kelengnya bakancana Hawa neka anganga. Jadi memang mal normal orang bini neka seneng abenta. Makanya kenapa syariat Islam neka saya wajib pagi abajeng Jumat neka orang lake. Mon orang bini wajib pagi abajeng Jumat, burung saya abajeng Jumat. Moyan pas masjid. Tapi mon beda orang bini bisa mengontrol lisannya, tidak sembarangan mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, maka orang bini neka akan menjadi wanita yang mulia, diangkat derajatnya oleh Allah. Orang bini neka bisa jadi walina Allah, empian tero jadi walina Allah. Mulai dari semangken ceknya banyak anganga, menempian anganga melolo tak jadi walina Allah. Jad mon eker neka reng laki neka neser yu. Coba abus neka, saya laki neka was koros. Padahal mau neker saya paling banyak ngakan reng laki. Coba konjengan saya mangkat laki napa bini? Laki. Tahlilan laki napa bini? Reng laki. Di mana beda reng bini tahlilan? Saya ada reng laki. Konjengan tahlilan saya ada orang laki ngakan sate, ngakan rawon, ngakan gulai. Begitu peleman dari pengajian, dari tahlilan, tetap mau sarang bini naik kecepekin melolo. Ada dari lempok isut pas sedih ini karena kecepekin melolo. Makanya empian reng lake kita andik bini kalau mencari istri itu harus diseleksi betul-betul, karena wanita ini terbagi menjadi 3 kelompok. Ini tolong dicatat para jomblo ya. Wanita terbagi menjadi 3 kelompok. Wanita yang pertama yaitu wanita pencipta suasana. Wanita saya nomor 2 nikah reng bini singgasana. Wanita yang nomor 3 adalah wanita pembawa bencana. Apa bedanya? Nomor setong wanita pembawa suasana. Yang namanya orang rumah tangga neka ekonomi kadang pasang kadang surut.
kadang oleh rizki kadang tak oleh rizki, kadang benar oleh pese kadang telur sekalian buru oleh pese. Neka nama orang rumah tangga. Nah neka beda mon tepak reng bini wanita pembawa suasana tepak saya laki seret telur kun oleh pese seket bagi ke binina neka ablenje meker reng bini neka pese kun seket lah telur tak beri boleh ria mon kok ben serobon ablenje bahaya neka pese lekas tade. Maka reng bini neka kreatif kalau pembawa suasana ini harus mencari jenis makanan, setong jenis makanan saya bisa ekebe cem-macem kakanan oning empian napa setong jenis kakanan saya bisa ekebe cem-macem masakan napa tempe empian mele tempe guring jadi tempe guring ketok nih keni sonduk jadi sate tempe ngakui tepung jadi tempe crispy kocek sareng sambel jadi tempe penyet masak ngakui pateh jadi kela tempe. Saya laki pas pleman ala kosara tak oleh pese jadi muaneka sompek begitu pleman tabuk lapar muka meja makan depak meja makan tak kerjet saya laki neka perasaan tang bini pon telohare tak beli pese bingkok mak bisa kebe kakanan cem-macem pola boros bini naden gula neka celok nih bini dina ben mak bisa masak cem-macem neka ada remah ceretana kak cek ngosok kade empian ada kade neka abes saya masak gula napa samla itu kapi neka cem-macem tapi satu rasa tempe apa ben mak masak tempe engki kak gula pese kun sekoning gula taoning empian kapan abri gula belanja jadi supaya gula bisa nyenengaki empian tawa bunga empian gula mele tempe bisa masak macem-macem supaya empian tak bosen ngakan namun empian di bini engak neka pertahankan sampai wafat insyaallah ini wanita spesial. Sahabatnya yang bini engak nikah. Kelompok yang kedua wanita singgasana. Dek remah wanita singgasana neka. Wanita singgasana neka saya beda pikiran neka tiada lain selain adon melolo. Mon saya namanya kelambi, mon orang bini sareng orang laki neka tak pada. Mon orang bini biasanya kelambina setel. Kerudung pink, gamis pink, atas pink, bebe pink, setel. Mon mangkat ke toko kelambi nyambi kelambi pas atanya beda kodung sebenarnya enggak ria neka biasanya memperhatikan penampilan coba empian abes weng laki neka asal-salan neka kelambina saya bini terus setel dinratin saya namanya kosmetik masya Allah tak macem-macem nyari kosmetik saya bisa glowing nasek guring akhirnya muana po tele celeng karena macem-macem. Nah wanita model seperti ini tanamkan pendidikan agama yang baik, ajarkan pendidikan agama yang baik, ajarkan bahwa rizki yang baik adalah rizki yang barokah, perlakukan istri dengan baik. Insya Allah tak ngakui make up cem-macem mon sela kayak tepak ben sepak saya bini dedi radin ketibi jadi cantik sendiri. Saya nomor telok wanita pembawa bencana. Dek remah wanita pembawa bencana neka oninga ronyo melolo saya laki neka kikirin melolo mon pleman tau oleh pese sobo ajulen arangka tapi empian tau usah kebeter orang laki mon di bini ngamokan neka salah satu cara untuk lekas jadi walina Allah. Jadi empian mon di bini sekut ngecepek neka sekejap boleh jadi walina Allah. Mon tak jadi walina Allah tabit gila empian. Beda setong ulama namanya Abdurrahman Bajalhaban. Abdurrahman Bajalhaban neka di bini neka ngamukan melolo. Ben peleman tak nyambi pese soro ajalan arangka. Akhirnya karena stres Syekh Abdurrahman neka keluar dari compona dalam keadaan memangkel ke binina. Kang takok ke bini. Karena yang bini neka luar biasa.
Debuna Kiai Hasyim Muzadi beda profesor cerdas pinter hebat etanya incem-macem bisa ajawab begitu pleman sentak sareng binina langsung gendeng sekalian makanya penter banyu hebat. Nah Abdurrahman Bajal Haban neka pleman sentak sareng binina karena tak nyambi pese akhirnya ajalan arangka karena ajalan arangka pleman apole males akhirnya tanda pleman. Di tengah-tengah perjalanan ketemu dengan dua ulama wali Allah. Nah dua ulama neka pas ngajak bertanding Syekh Abdurrahman neka aslina tak norok cuma karena berada di lingkungan yang sama akhirnya tenorok mas. Saya pertama ngocak ayo been kan walina Allah engkau kan walina Allah ayo kita tanding siapa saya lebih mandi nyara doa ke Allah nyoon ke Allah siapa yang bisa menurunkan makanan tanpa alaqoh deeran bisa rabu tibik saya paling banyak neka saya menang. Akhirnya wali saya pertama doa medem doa mau kemoan tak abit toron umpama cak nereng jenggawa neka nasi pecel du pereng toron du pereng neka. Saya nomor 2 doa juga toron juga du pereng Syekh Abdurrahman neka nggak ngelengaan engkau maca apa weh marah ya yang kedua lah marah maca bisa toron du pereng marah been setia doa juga karena esa paksa takok noro doa medem nah marah medem tak abit toron empat pereng terkejut neka dua wali neka mak bisa nyalep tak ngebel ben engkau doa toron du pereng kancana engkau doa toron du pereng been doa mak bisa toron pak pereng apa saya baca bi been gula neka baca neka Syekh gula kan beni walina Allah gula kun doa ya Allah saya bertawassul kepada orang yang ditawasuli oleh dua orang ini memohon kepadamu untuk menurunkan makanan sampai ke tempat ini. Oh seneka ben oning siapa ya tawasulin gula tak oning. Nah pas beena tawassul ke siapa saya dua wali neka nyaut beri engkau mimpi dalam mimpi na gula neka gula mimpi been montero setiap doa kabulaki sareng Allah langsung mati tawassul ke orang senamana Abdurrahman Bajal Haban terkejut saya Abdurrahman neka bemonda iya kan engkau saya tawassuli neka makanya Abdurrahman Bajal Haban lebih mandi saya dua wali doa dengan tawassul kepada Syekh Abdurrahman toron dua pereng Syekh Abdurrahman tawassul ke Abu Natibi toron empat pereng makanya empian mendik bini ngamokan tak usah sedih tabit sekejap jadi wali empian neka tamsil saya pertama betapa saki neka tamsil yang kedua ketika Rasulullah melakukan perjalanan beliau bertemu dengan seseorang sejalana sempoyongan sambil membawa beban berat. Ditanya oleh Rasulullah, wahai Jibril ini gambaran apa? Kenapa? Karena ketika jalan dalam keadaan sempoyongan beban berat neka beni ekorangin tapi etambah melolo jen abid jen etambah jen abid jen etambah bit abid bere jen tak bisa ajalan. Ini gambaran apa wahai Jibril? Ya Rasulullah ini adalah gambaran umatmu nanti orang yang sesungguhnya dia tidak punya kemampuan untuk memimpin tidak punya kemampuan untuk diberi amanah tetapi ketika dia diberikan amanah yang baru dengan mudahnya dia terima karena dia bukan melihat apa amanah dan tugas yang dia terima tapi yang dia lihat adalah apa jabatan yang dia terima yang dinilai adalah jabatannya yang dinilai adalah urusan duniawinya beda napa sobung semangken banyak napa sekoni mangkana ngasteteh wahai para pemimpin mulai dari pemimpin yang terkecil sampai pemimpin yang besar yang tinggi pemimpin RT, RW, Pak Tenggi, Pak Camat dan seterusnya apapun jabatan kita waspadalah. Kenapa? Karena orang yang diberikan jabatan oleh Allah itu sama seperti memegang pintu neraka. Kalau dia bisa menggunakan jabatan ini untuk berjuang di jalan Allah, digunakan jabatan ini untuk menolong agama Allah, tidak hanya dirinya yang selamat, tapi dia bisa menyelamatkan semua rakyat yang ada di bawahnya. Tapi kalau dia tidak amanah,
menyalahgunakan amanah yang diberikan oleh Allah, menyalahgunakan jabatan yang diberikan oleh Allah, merugikan rakyat, menyengsarakan rakyat, maka orang model ini yang akan masuk ke dalam neraka pertama kali. Jadi ngastete cek neng seneng beri amanah, jangan senang-senang diberi jabatan. Kalau kita merasa tidak mampu, jangan sekali-kali kita mencoba untuk menerima amanah tersebut, karena setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Keng mon empian kelar cek nyorot, karena mon empian kelar nyorot empian dolim. Jadi mon kelar kalah, mon tak kelar tinggalkan. Tamsil yang ketiga, beda orang nanem kabukaan abue bue naneka epetek tombu pole, epetek tombu pole, epetek tombu pole. Jadi terus seperti ini. Bertanya Rasulullah, ya Jibril, ini gambaran apa? Dijawab oleh Jibril, ini adalah gambaran umatmu nanti yang senang menafkahkan hartanya di jalan Allah, berjuang untuk pembangunan masjid, berjuang untuk pembangunan madrasah, berjuang untuk pembangunan pesantren. Maka sesungguhnya apa yang dia lakukan di dunia, dia akan memetik balasannya di akhirat nanti. Jadi empian jadi orang neka cerek-cerek, cek cercer, cek cerekeng, cek berikeng, napa boleh? Empian oning rukun iman beda 6, mon rukun eman beda senapa? Beda rukun iman beda rukun eman. Rukun eman beda senapa? Beda 6 cuken pada. Pertama cerekeng, 2 cercer, 3 berikeng, 4 medit, 5 pelit, 6 buwina celeng. Orang cerekeng buwina celeng. Empian di pese sejuta, umpama empian di pese sejuta, ningoning masjid, neka masjid apa namanya? Riyadus Solihin. Ningoning masjid Riyadus Solihin, neka mejelenaki kota amal. Pese sejuta neka impian ekala 100.000, walaupun tak mungkin neka ekala 100.000. Pemasok ke dalam kota amal. Berapa pesenan yang saya berdaya dalam dompet semangken? Senapa? Neka montong bitongan banyak saya tak ngerteh neka. Napa boleh urusan sodako? Ulangi boleh bigula. Empian di pese sejuta. Beda kota amal masjid ajelen. Empian asodako 100.000. Pesenan empian karena senapa? 900. Peleman dari pengajian mateh. Saya nyelamat taki empian neka pese saya 900, napa pese saya 100? Dak iya mau tanya penter saya nyaut. Keng mau sodako repota setengah mati. Bodoh saya protes. Kapi kiai mon abenta pada. Soro sodako. Can mon sodako pesenajen tambah banyak. Can mon sodako rizkinajen tambah banyak. Dok remah rakyat re. Saya namanya orang asodako neka beni jen atambe jen luang pese sejuta bagi 100.000 kan luang 100 jadi 900. Dima bede ketok jadi luang. Saya bede neka mon ketok jadi dima bede ketok jadi raja. Saya bede neka mon ketok jadi luang. Bede napa sobung? Bereng ketok jadi raja. Bede napa sobung? Sobung. Bede nak kana asonat wah awalah kewe ketok jadi raja. Jadi asodako asalake nih bi abi jadi raja. Mustahil orang rizkinya sulit, mustahil dia susah cari makan kalau dia rajin sodako, karena janji Allah, janji Rasulullah, falyazdat, maka akan bertambah. Terakhir, Isra Mi'raj neka tak lengkap tak membahas bab solat. Rangkaian dari acara peristiwa Isra dan Mi'raj neka adalah berjumpanya Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Saya tidak menceritakan bagaimana prosesnya Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu karena keterbatasan waktu. Saya akan menceritakan tentang istimewanya melaksanakan ibadah sholat.
Allah memerintahkan kita puasa, Allah neka tak pernah manggil Rasulullah untuk berjumpa langsung. Diturunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah memerintahkan haji, Allah perintahkan lewat malaikat Jibril. Ayatnya diturunkan lewat malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah. Tapi khusus perintah sholat, Allah tidak lewat malaikat Jibril, tapi Allah panggil langsung Rasulullah untuk menghadap. Artinya ibadah sholat neka adalah ibadah tak ngangkui makelar, langsung tanpa perantara. Jadi orang yang menjaga sholatnya neka insya Allah man doa mustajab. Orang kalau sholatnya bagus, doanya pasti mustajab. Karena sholat ini adalah ra'suddin, sholat ini adalah kepalanya agama. Empian tandi mata, empian ki bisa odi, empian tandi kopeng ki bisa odi, tandi tanang ben soko ki bisa odi. Tapi mon empian tandi cetak, empian tak bisa odi. Mon beda orang tandi cetak bisa odi, neka gentayangan namana orang odi mesti dicetak. Maka orang yang tidak melaksanakan ibadah sholat sudah bisa dipastikan hatinya mati. Nah kalau sudah hatinya mati, hidayah susah turun, nasihat susah diterima, ke pengajian tak lebur, ke perbuatan-perbuatan yang baik tak lebur. Maka satu-satunya yang harus kita lakukan adalah perbaiki sholat kita. Karena pembeda antara yang iman dengan yang tidak iman itu terletak pada sholatnya. Pembeda antara yang Islam dengan yang bukan Islam terletak pada sholatnya. Napa boleh nak kanak keni neka biasakan untuk sholat mulai dari kecil. Karena zaman semangken neka zaman ngeri. Orang zaman semangken kan banyak sengocak. Nak kanak zaman semangken neka angel ebelei tak kening ebelei. Nak kanak zaman semangken neka ler-meler tak pada sarang anak zaman lambe beda napanten bentai ngak neka beda ki neka bentar kelero saya bener neka reng tua zaman semangken tak pada sarang reng tua zaman lambe peng tua zaman semangken tak tahu dek remah carana abelein nak kanak na. Orang tua hanya bisa memberikan tuntutan tanpa bisa memberikan tuntunan. Anak zaman sekarang disuruh sholat, diperintahkan melaksanakan sholat, habis maghrib kikirin montanda apa jeng empak na mangkat ke berung embuk na joget awewek lewer ndak remah anak na bisa apa jeng salah joget awewek lewer kelampi sayangku masya Allah atas sayangku you can sikel oni ngempian ke you can sikel you artinya kamu, ken dapat, si melihat, kel kelencapan. Jadi you can see kel neka kamu dapat melihat kelencapan. Kelencapan atau apa jeleng mas? Ngakui celana, saya namanya pokang neka tak ke sampai nyon tolong. Anak-anak abab jilbab, embuna alot kulot tak lapahalang neka. Empian mendi anak bini ternutup aurat, mereka harus dikasih contoh yang baik dan dibiasakan dari kecil. Orang tuanya mencontohkan menutup aurat yang baik, anaknya dari kecil dibiasakan menutup aurat. Empian mendi anak bini mulai dari hikeni biasa ki nganggu jilbab, tekak tak katoan tak napa. Apa? Karena deki monpon raja katoan tibi. Keng montak jilbaban raja saharam piana belein ngakui jilbab. Coba umpama pak bapak neka bejena apa jeng maghrib cak kikir empian di mandi kade sebelum maghrib ngangkui songkok ngangkui kelambi takwa ngangkui sarong room pon anak na ngabes TV belein maju nak norok bapak ke masjid apa jeng sarang bapak seneka noro anak neka mun empian tahun akun akikir anak epakon abejeng empian mangkat ke berung dek remah akhirnya apa anak neka ngecepek jalan neka ngecepek pak neka dek remah seporana neka pernah gula ngeding tibi neka pak mbu nangkok tahun aku nyoro melolo anak esoro ngaji anak esoro abejeng tanpa bitang embu tak pernah ngaji tak pernah abojeng ria pak tae embu tae ria
abek na tak sadar mau antai mau seneka akhlaknya tidak bagus. Kenapa? Karena orang tuanya tidak mencontohkan akhlak yang bagus. Maka empian menterok di anak apa jeng dimulai dari orang tuanya. Mustahil orang tua bisa punya anak yang mau melaksanakan sholat kalau orang tuanya tidak mau mengerjakan sholat. Maka anak ini harus dididik mulai dari kecil. Anak ini harus diajarkan mulai dari kecil. Contohkan pendidikan keagamaan yang baik supaya nanti ketika kita wafat kita tidak menyesal karena anak kita tidak sholat. Neka apa kopak pakon ambu pada remah gula neka. Ini pernah terjadi di sebuah kota besar. Ada seorang anak, ibunya wafat. Mulai dari kecil tidak pernah diajarin sholat, tidak pernah diajarkan ilmu agama. Ketika ibunya wafat, apa yang terjadi? Disuruh azan saja anaknya kata oning. Pakon azan tak bisa. Palang napa tak palang embukna neka. Empian punya harta yang banyak, punya jabatan yang tinggi, anak disediakan kamar yang besar, diberikan AC yang dingin, dikasih kendaraan yang bagus, disediakan PlayStation, dimanjakan di dalam kamar. Bukan begitu cara untuk memuliakan anak, bukan begitu cara untuk sayang kepada anak. Kalau kita sayang kepada anak kita, masukkan ke dalam pendidikan agama, masukkan ke dalam madrasah, masukkan ke dalam taman-taman pendidikan Al-Quran, masukkan ke dalam pondok-pondok pesantren, karena itu satu-satunya yang akan menyelamatkan kita. Masuk pesantren, sholatnya terjaga, 5 waktunya terjaga, jamaahnya terjaga, terlindung dari perbuatan dosa yang besar. Bahkan sampai urusan handphone pun satu-satunya yang bisa ngontrol anak untuk tidak megang handphone ini hanya pondok pesantren. Jaman semangken neka jaman rosak, mon lambe nak kanak tak oleh main HP pakon sekolah. Jaman semangken terbalik, nak anak tak oleh sekolah pakon main HP. Akhirnya apa? Orang tua semangken pelengen, akhlak anak-anak rosak kebi karena abit tak sekolah. Pendidikan secara online neka kalah dengan pendidikan talaki tatap muka. Barokahnya ndak ada kalau ndak ngaji menghadap kepada gurunya. Maka fakta membuktikan Allah ketika memberikan tantangan corona, ditantang semua umat manusia dengan yang namanya corona ini, tidak ada satupun yang menang melawan corona kecuali yang tetap berada di jalan Allah. Semua pejabat kalang kabut dengan corona, TNI Polri kalang kabut dengan corona, tenaga medis banyak yang mati karena corona, sekolah-sekolah tutup kena corona, bahkan kegiatan-kegiatan keagamaan di kota-kota besar dibatasi karena corona. Tapi fakta membuktikan satu-satunya lembaga pendidikan yang mampu melaksanakan kegiatan pendidikan dengan baik dengan mengikuti protokol kesehatan adalah lembaga pendidikan pondok pesantren. Untung orang tua yang anaknya dimasukkan ke dalam pondok pesantren, anaknya bisa ngaji dengan baik, anaknya bisa terjaga sholatnya, bisa terjaga akhlaknya, bisa terjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat. Lang palang na orang tua mon di anak tak masuk aki ke pondok. Akhirnya apa? Akhlaknya tidak baik. Kenapa anak zaman semangkin banyak sepenter, keng sekonik sepender? Karena pendidikan akhlaknya tidak dijaga dengan baik. Maka ayo umat Islam yang hadir pada malam hari ini, kita semua diberikan amanah oleh Allah berupa anak. Wajib hukumnya, fardhu ain hukumnya untuk menanamkan pendidikan agama kepada anak kita. Kalau kita tidak mampu mendidik anak-anak kita sendiri, titipkan kepada tokoh-tokoh agama, titipkan kepada guru-guru ngaji, titipkan ke pondok-pondok pesantren. Tapi ngas tete empian cek ben sama ben pemondok, cari pondok pesantren yang sanadnya jelas, cari pondok pesantren yang fahamnya ahlus sunnah wal jamaah. Karena cuman semangkin neka banyak faham macem-macem, akhirnya anak empian pleman tak jadi akidah ahlus sunnah wal jamaah, akhirnya macem-macem enggak teroris, tahlilan bela bid'ah, molotan bela kafir. Neka kan banyak enggak seneka semangkin ngas teteh masukkan ke pondok pesantren. Masa empian kalah ke gula neka kan yo oning empian ke yo
oni ngempian ke yuk neka beda telok beda yuk D beda yuk nga beda yuk li yuk D yuk paling gede yuk nga yuk paling tengah yuk li yuk paling cilik pak gula yuk embuk gula yuk gula mulai dari keni pemonduk mulai dari keni pengaji empian Islam petong toronan pak embuna Islam petong toronan pas endi anak tak pemonduk apa tak kalah ke yuk tore pemonduk anak-anak pengaji karena masa depan Islam tergantung dari perjuangan orang tua masa kini. Makanya tadi Habib Kusoi mengatakan ayo kita bangga sebagai umat Islam. Satu-satu cara untuk bangga menjadi umat Islam adalah dengan ngaji, dengan mondok, punya anak masukkan pondok pesantren. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini diselamatkan oleh Allah, istiqomah menjaga sholatnya, anak turunannya diselamatkan oleh Allah, istiqomah menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan semua yang hadir malam hari ini rizkinya dimudahkan oleh Allah, diberikan rizki yang barokah, hutang-hutangnya segera dilunaskan, dijauhkan dari rizki yang haram, dijauhkan dari riba, yang diuji dengan sakit mudah-mudahan sakitnya segera disembuhkan, dan mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini diselamatkan oleh Allah dari ujian virus corona, selamat baik dirinya maupun anak keturunannya. Ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihatin wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syaulillailahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah yang kedua, saya mohon Al-Fatihah kepada seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Saat ini saya sedang dalam proses pembangunan pondok pesantren di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso. Mudah-mudahan dengan barokahnya Al-Fatihah semua jamaah yang hadir pada malam hari ini, pembangunan pondok pesantren segera dimudahkan oleh Allah, bangunannya segera terbangun dan bisa mencetak generasi yang mensyiarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Informasi terakhir, deki empian Pleman sendi handphone Android muka aplikasi YouTube. Monta endi handphone Android, endi anak napa foto kompoi, endi handphone Android pakon muka aplikasi YouTube. Gelek ceramana Habib Kusoi, pengajian malam semangken neka diupload di YouTube. Nama channelnya Pondok Berkah. Empian dengan subscribe Pondok Berkah, menonton videonya, itu termasuk ikut menyumbang di dalam pembangunan pondok pesantren. Mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini diselamatkan oleh Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk inti dari sebuah pengajian neka adalah doa. La yajtami malaun, tidaklah orang-orang berkumpul. Wa yad'u ba'duhum, berdoa satu orang. Wa yu'aminuhum sa'iruhum, yang lainnya mengaminkan. Illa ajabahu wa, pasti Allah akan mengabulkan. Jadi longku kade doa sekejap mandher moga diijabah oleh Allah semua doa yang kita panjatkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat.
rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.